Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan menyampaikan yaitu yang berhubungan dengan suatu negara yang jauh dari Indonesia, yaitu Kaledonia Baru, di mana orang Jawa banyak yang tinggal di Kaledonia Baru. Orang Jawa di Kaledonia Baru merupakan keturunan dari pekerja, yaitu pekerja kontrak yang dikirim dari Indonesia pada tahun 1896. Yang dikirim itu yang pertama adalah mereka yang ingin bekerja di perkebunan kopi di Kaledonia Baru, ya. Kemudian perkebunan, ya, di perkebunan, ya, perkebunan yang ada di Kaledonia Baru, ya, sana adalah kebanyakan menanam kopi, ya. Kemudian peternakan, ya, dan pertambangan nikel. Bahasa Jawa digunakan di Kaledonia Baru dalam bahasa sehari-hari bagi orang Jawa yang diangkat sebagai pekerja kontrak di Kaledonia Baru, ya, yaitu di Kaledonia Baru itu kebanyakan adalah orang-orang Prancis, ya, yang mengontrak Indonesia. Suku-suku Jawa ini adalah keturunan Prancis karena yang menjajah atau menguasai Kaledonia Baru di sana. Kemudian orang Prancis ini sampai menjadikan Kaledonia Baru ini sebagai negara bagiannya Prancis, ya. Jadi warga negara Indonesia ada yang kurang lebih tahun 1950 ada yang kembali ke Indonesia, ada yang menetap di Kaledonia Baru menjadi warga negara sana, merupakan negara bagian daripada Perancis. Kemudian bahasa Jawa di Kaledonia Baru ini digunakan untuk komunikasi, ya, antar orang-orang Jawa, sekerabat, ya. Dia menggunakan bahasa Jawa. Tetapi bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa Ngoko, ya. Sebagai bahasa Ngoko digunakan untuk berbicara dengan sebayanya, yaitu bahasa Jawa yang digunakan ini di Kaledonia Baru bagi orang Jawa komunikasi harian pakai bahasa Jawa, tetapi ngoko, ya, antara sesama orang Jawa, ya. Ngoko artinya tidak pakai bahasa derajat atau kromo inggil, ya, pakai bahasa Jawa kasar lah. Yang penting komunikasi lancar, bisa nyambung dalam harian antara orang Jawa satu dan yang lainnya.
Selanjutnya di Kaledonia Baru ini ya, untuk komunikasi pakai bahasa Jawa, tetapi di sana bahasa yang dipakai itu bahasa Prancis sama Inggris sama bahasa-bahasa yang lain, karena banyak suku bangsa yang menetap di Kaledonia Baru menjadi warga negara Kaledonia Baru, merupakan bagian daripada Prancis, negara Prancis. Misalnya saja orang yang di sana itu ada yang dari Maroko, dari Arab, kemudian ada dari orang-orang suku-suku asli di sekitar Kaledonia Baru yang dia bekerja di Kaledonia Baru ya, yang kotanya di Kaledonia Baru ini sekarang jadi maju ya, maju ya. Orang-orang Jawa sudah sekarang usianya 70-an ke atas karena keturunannya ya, keturunannya. Bahasa Jawa yang digunakan jelas tadi adalah bahasa lisan ya. Di Kaledonia Baru dalam komunikasi kadang-kala komunikasi lisan ini bisa berubah. Misalnya sebagai contoh, iki iwak sing dilindungi, misalnya iki iwak sing dilindungi ya, berubah bahasanya jadi iki posong ya, sing di protekse ya, iki posong sing diprotekse, jadi iki iwak sing dilindungi misalnya. Udah berubah dengan bahasa yang mayoritas orang Eropa di sini menggunakan bahasa Prancis ya. Jadi di sana banyak orang-orang Jawa juga bisa bahasa Prancis ya. Selanjutnya penyebutan frasa nama benda juga berubah. Misalnya ya, sebutan frasa nama benda juga berubah. Misalnya lemper ya. Di sana lemper kan makanan dari ketan ya. Di sana ada bahannya itu dibikin orang Jawa. Namanya lemper. Tapi panggilannya tidak lemper, tapi jadi lumper. Lum jadi lumper. Ora lem tapi lumper. Selanjutnya tradisi Jawa di Kaledonia Baru. Yang pertama, masih ada tradisi nyekar ya. Orang Jawa kalau mau bulan puasa sana bulannya tetap pakai ya, bulan Islam ya, kebanyakan beragama Islam, tetapi di negara itu kebanyakan agamanya adalah agama Kristen dan agama Kristen Katolik ya. Tetapi orang Jawa kebanyakan Islam. Dan budayanya yang dipakai budaya di Jawa, kalau mau bulan puasa ya, itu ada nyadran, sana juga ada nyadran ya, nyekar ya, mendoakan yang leluhurnya yang sudah meninggal agar leluhurnya di sana diberi tempat yang baik, masuk surga ya. Selalu didoakan anak-anak keponakan yang masih hidup ya, selalu berziarah ke makam untuk mendoakan.
Jadi orang-orang Jawa banyak yang mengunjungi makam untuk apa? Untuk mendoakan bagi yang arwah yang meninggal, dahulu sudah meninggal, ya, leluhur yang sudah meninggal didoakan, ya. Biasanya ini adalah pada bulan puasa, biasanya sebelum bulan puasa atau setelah hari raya Idul Fitri, biasanya nyekar ke pesarehan atau tempat leluhur dikubur, ya. Biasanya mengunjungi tempat itu untuk mendoakan dengan membawa bunga mawar dan melati dan dikasih minyak wangi misalnya. Kalau orang yang terlalu dihormati, ya mungkin saja leluhurnya yang masih hidup, yang sudah mati itu, saudaranya yang masih hidup, bisa membelikan minyak yang harganya mahal untuk diteteskan di kuburan atau di bunga yang dibawa, di bunga mawar itu dicerut-cerutin, ditetes-tetesin minyak wangi yang harganya mahal, baunya sampai mana-mana. Selanjutnya, negara Kaledonia Baru itu adalah bekas jajahan Prancis. Saya tegaskan lagi, dengan status sui generis, artinya sebagai negara bagian daripada negara Prancis. Dengan status sui generis ini, Prancis yang dulunya menjajah Kaledonia Baru pada tahun 1853, yaitu yang dijajah oleh orang Eropa, ya, yang jumlah penduduknya sekarang ini terbanyak yang ada di Kaledonia Baru, yaitu jumlahnya penduduknya 27,2% dari keseluruhan penduduk di sana. Indonesia 1,4%. Jadi ya ini 1,4%. Ya kalau itu 100%, ya ini 1/100-nya penduduk di situ. Jumlahnya kurang lebih warga negara keturunan Jawa yang ada di sana itu, sesuai dengan data tahun 2019 tercatat sekitar 271.407. Jadi hampir 500.000, ya, hampir, ya. Selanjutnya, kalau kita melihat jumlah penduduk di sana ini kurang lebih 3.789.000, ya. Kalau penduduk Indonesia jumlahnya sekarang ini kemungkinan ya 3.789, kemungkinan sekarang sudah jadi 500-an ribu, ya, karena sudah bertambah anak pinak, ya. Selanjutnya, yang beragama Islam kebanyakan yaitu suku bangsa yang jadi warga negara Prancis di negara bagian negara bagian yang ada di Kaledonia Baru, yaitu Maroko, Arab, Somalia, dan Aljazair. Ya, ini agamanya Islam. Ini biasanya lebih dekat dengan orang-orang Jawa. Selanjutnya, bahwa orang
Jawa ini selain tadi saya kemukakan banyak budayanya Jawa yang dibawa ke sana sampai sekarang ini ya, hampir 200 tahun lebih ya. Ini masih diuri-uri budaya Jawa Indonesia ini di sana ya. Dulu oleh Prancis ditawari bagi yang mau kembali setelah koli kontrak selesai, kembali ke negaranya boleh, mau menetap di sini boleh jadi warga negara Prancis ya di Kaledonia Baru. Tapi ada yang pulang ke negaranya masing-masing, ada yang menetap di situ seperti orang Jawa. Orang Jawa ada yang pulang sedikit, tapi banyak yang tinggal di Kaledonia Baru sampai sekarang ini. Dan kehidupannya sangat lumayan bagus. Dan bahkan dalam pemerintahan Kaledonia Baru, orang-orang Jawa ada yang menduduki chief daripada pemerintahan, pemimpin-pemimpin pemerintahan setempat. Ya, ini keturunan Jawa ada. Ya kalau di sini mungkin camat, bupati, dan sebagainya sederajat itu, dan tempat kedudukan dari jabatan negara Prancis yang ada di situ, yang diraihnya dengan kepandaian dan pemilihan. Orang Jawa ada yang menduduki jabatan-jabatan itu dengan prestasi-prestasi yang dia punyai hingga kepilih sampai saat ini. Demikian saudara-saudara sekalian, bahwa orang Jawa itu ada yang di Kaledonia Baru ya sebagai warga negara Prancis yang berada di negara bagiannya yaitu Kaledonia Baru. Letaknya di mana toh? Kaledonia Baru itu letaknya itu adalah sebelah timur Australia ya, sebelah timur Australia. Kemudian kalau kita melihat negara selatan, Selandia Baru, nah itu letaknya di utara Selandia Baru, letaknya Kaledonia Baru. Ya, jadi kalau mau ke sana, mau rekreasi, ya, dari Jakarta ke Sydney nanti terbang ke Kaledonia Baru. Ya, jadi 2 kali ya, bisa 3 kali penerbangan dari Indonesia. Ya, mungkin saja di antara saudara mau melihat situasi negara bagian Prancis Kaledonia Baru, bisa ke sana. Dan bahasa Jawa ngoko bisa, ya. Bahasa Inggris bisa, bahasa Prancis bisa, ya. Demikian saudaraku semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekelumit ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bahwa orang Jawa itu bisa berada di mana-mana di negara di dunia ini, karena dulu diangkat sebagai pekerja kontrak yang menjajah, ya, bisa Belanda, bisa Prancis, bisa negara-negara yang lain. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada konten Sandi Suarso yang akan datang. Thank you. Terima kasih. See you again.